Lantas yang menjadi pertanyaan pemirsa, bagaimana pencegahan dan penanganan dalam melawan virus corona varian Delta? Kita akan membahasnya bersama epidemiolog Ibu Mas Dalina Pane. Selamat siang Ibu Mas Dalina. Selamat siang Mbak Deta, Mas Wilson. Baik, Ibu, kita tahu bahwa varian Delta ini jauh lebih berbahaya dan jauh lebih menular. Bahkan WHO mengatakan varian ini mengelabui sistem kekebalan tubuh. Seberapa bahayanya ini Bu, sehingga kita semua harus waspada? Ya, bahaya utama dari varian Delta ini dia menyebar dengan cepat dalam waktu yang singkat. Itu bahaya utamanya. Virulensinya sebenarnya rendah, tetapi jika dia mengenai komorbid atau mereka yang vulnerable atau yang rentan, itu mengakibatkan mereka mendapatkannya dengan lebih parah dibandingkan pada orang-orang yang sehat. Jadi bahayanya pada dua bagian tersebut, Mbak Deta. Baik, Ibu, beredar juga kabar bahwa untuk varian Delta ini sulit dideteksi oleh mungkin alat yang sudah ada seperti sekarang, seperti antigen ataupun PCR. Apakah ini benar, Bu? Apakah varian Delta ini hanya bisa diketahui melalui ronsen paru? Ya, jadi kalau kita lihat perkembangan kasus 1 minggu belakangan, kami masih optimis bahwa RDT antigen masih mampu untuk mengenali varian Delta tersebut. Pernyataan Pak Menkes itu saya kira tepat. Dari 30 yang dilakukan sequencing, 28 diantaranya memiliki genetic virus varian Delta. Artinya ketika dilakukan genome sequencing tentu sudah dilakukan tes RDT maupun PCR. Artinya itu masih cukup sensitif untuk mengenali virus tersebut. Tetapi kalau terkait dengan imunitas, ini yang menjadi persoalan. Escape antibody-nya yang menjadi persoalan kemudian. Apakah kemudian vaksin mampu untuk melindungi mereka-mereka yang terkena varian tersebut? Baik. Virus Delta ini jauh lebih menular dan penularannya juga cepat. Dari proses tracing yang sudah dilakukan saat ini, apa yang harus diperbaiki supaya tracing untuk varian ini bisa lebih maksimal, Bu? Ini permasalahannya. Tracing kita menurun jauh sejak awal April 2021. Ini persoalan yang sangat krusial menurut saya. Mengapa dia turun? Karena teman-teman di puskesmas itu jumlahnya tidak terlalu banyak untuk melakukan tracing. Baik. Ditambah lagi dengan beban mereka di puskesmas saat ini fokus pada vaksinasi. Sehingga tracing kita agak sedikit kebobolan dalam 3 bulan ini. Baik. Dan kalau kita lihat sebenarnya peningkatan kasus itu sudah dimulai 9 minggu. Bukan baru 2-3 minggu terakhir ini. Jadi ini persoalan penting. Nah yang lebih menurut saya fatal itu Kepmenkes 4641 kalau tidak salah yang menyatakan bahwa mereka hanya dikarantina 5 hari kalau dilakukan tes. Itu sangat berbahaya sekali. Oke. Mereka-mereka yang masih sebenarnya memiliki virus itu walaupun dia 2 kali negatif karena viral load-nya belum cukup, itu hanya di containment 5 hari. Padahal standar WHO sampai hari ini belum berubah, itu masih tetap di 14 hari karantina. Baik, baik Ibu Mas Dalina, saat ini vaksin yang masuk ke Indonesia ada 2 jenis, ada Sinovac dan juga AstraZeneca. Apakah keduanya ini bisa untuk menangkal dari virus varian baru ini, Ibu? Kita berharap vaksin masih cukup efektif untuk melindungi mereka yang sudah divaksinasi. Tetapi tentu vaksin itu baru bisa bekerja, tidak serta-merta begitu selesai divaksin langsung bekerja. Dia membutuhkan waktu. Waktunya ini yang kita harap bisa cukup pendek agar vaksin bisa cukup melindungi. Tapi sejauh ini kita berharap bahwa kedua vaksin tersebut masih cukup efektif untuk melindungi. Baik, benarkah vaksin AstraZeneca jauh lebih bisa mengatasi resiko dari varian Delta? Saya kira karena varian Delta ini ditemukan baru, sementara teknologi yang digunakan pada penggunaan atau pembuatan vaksin AstraZeneca jauh sebelum varian Delta ini ada. Memang sebenarnya vaksin yang efektif itu tentu yang sangat spesifik.
vaksin varian Delta digunakan untuk melindungi dari varian Delta. Tetapi beberapa informasi literatur yang kita terima itu menyatakan bahwa vaksin yang ada masih cukup bisa melindungi walaupun mungkin daya lindungnya lebih rendah dibandingkan yang terjadi pada saat uji klinik. Baik, terima kasih Ibu Mas Dalina Pane, epidemiolog. Kita harapkan semoga masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan sehingga mungkin varian baru ini utamanya yang mungkin dikatakan lebih seram dampaknya ini bisa tidak kena kepada kita masyarakat Betul Indonesia. sekali. Jadi melindungi diri sendiri dan juga lindungilah orang-orang di sekitar Anda.